Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salatan salaman daimain mutalazimain ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini sudah jam 5 lewat. InsyaAllah kita akan membahas bab Islam kafah. Apa namanya? Islam kafah. Pernah dengar kata-kata itu? Pernah ya? Apa itu Islam kafah? Islam kafah itu adalah Islam yang sempurna. Ada perintah dari Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Apa itu kafah? Kafah itu seluruhnya. Jadi Islam ini tak boleh separuh-paruh, harus seluruhnya. Nah, ketika kita ingin masuk Islam secara kafah, tentu kita belajar dulu apa itu Islam kafah. Kira-kira kita udah berislam secara kafah atau belum, dan seterusnya. Maka seandainya ada di antara kita setelah ceramah ini nanti, kita koreksi ke dalam. Kalau seandainya kita sudah Islam kafah, alhamdulillah. Tapi kalau belum lagi agak-agaknya, maka kita perbaiki keislaman kita, insyaallah. Kita mulai. Jadi dalil dan perintahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu apa? Kafah itu seluruhnya. Apa yang seluruhnya? Harus 3 bab. Yang pertama, Islam bagus hablum minallahnya. Apa itu hablum minallah? Hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, bagus hablum minan nasnya. Apa itu hablum minan nas? Hubungan kita dengan manusia. Yang ketiga, bagus hablum minan nafsnya. Apa itu minan nafs? Hubungan kita dengan nas manusia. Hablum minallah, hubungan dengan Allah. Hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Dan hablum minan nafs, pakai fa. Kalau tadi an-nas, kalau sekarang an-nafs, hubungan dengan diri sendiri. Itu dia. Hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan manusia bagus, hubungan dengan sendiri bagus. Kita bedah satu persatu, kira-kira kita udah Islam kafah belum? Yang pertama, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Dengan Allah ini biasanya bab tauhid dan ibadah. Kalau di antara kita ingin memperbaiki hubungan dengan Allah, maka kita harus pakai bab rank dalam ilmu syariat. Yang pertama, wajib kita kerjakan. Nah, wajib dikerjakan dulu. Apa yang wajib kalau sholat? Sholat yang wajib berapa kali? 5. Bayangkan, waktu 24 jam, sholat wajib cuma 5 kali. Kalau sholat kita bacanya kul aja. Ini masih kul semuanya. Masih. Kalau masih kul aja, butuh waktu berapa menit? Untuk sholat berapa menit? 5-10 menit. Apalagi kalau cuma 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Kalau cuma 1 ayat kan. Nah, maka cuma 5 menit. Waktu yang Allah kasih 24 jam. Sholat cuma 5 menit kali 5 kali sholat. Cuman 1% saja yang wajib ibadah sholat kita. Maka perbaiki sholatnya
supaya hablum minallahnya bagus. Karena yang wajib itu lebih sedikit dibanding yang sunnah. Sholat wajib cuma 5 kali, betul? Sholat sunnah, wih banyak kali. Puasa yang wajib apa? Cuman Ramadan. Dalam 1 tahun 365 hari, yang wajib puasa cuma 30 hari. Kalau nggak sanggup, boleh ganti di hari lain. Kalau puasa 30 hari, sakit 15 hari, maka boleh qadha 15 hari di 335 hari waktu menggantinya. Jadi sebenarnya yang wajib itu ringan banget. Sholat nggak bisa tegak duduk, nggak bisa duduk baring, nggak bisa baring gerakkan jempol kaki setiap takbir. Puasa cuman wajib 30 hari. Nggak sanggup puasa karena sakit, ada waktu mengganti 335 hari. Banyak nggak? Masalahnya kan nggak gitu. Masalahnya kalau belum qadha gimana Ustazah? Kalau belum qadha gimana Ustazah? Lama kali menggantinya, padahal cuman 15 hari dibanding 335 hari. Tidak masuk akal, tapi itulah kadang-kadang manusia punya nafsu, ada setan yang menggoda sehingga tidak keganti sama kita puasa tuh. Zakat yang wajib berapa? Memberikan orang yang wajib apa? Memberikan orang yang wajib cuma 2,5% saja, bukan 25%. Kalau ada orang punya tabungan 1 miliar, zakatnya cuma 25 juta, dikit nggak? Dikit dalam 1 miliar. Kalau ada orang punya tabungan 200 juta, zakatnya cuma 5 juta. Dikit nggak? Dikit banget. Cuma masih ada orang yang tak selesai urusan dengan Allah, hablum minallahnya kurang. Maka semoga kita perbaiki itu hablum minallah kita. Apalagi yang wajib dalam Islam? Itu aja. Haji wajib kalau mampu aja. Kalau tidak mampu tidak usah pikir. Kurban wajib kalau mampu aja. Kalau tidak mampu tidak usah pikir. Betul? Jadi yang wajib tuh dikit aja bu. Sholat cuma 5 kali. Zakat cuma 2,5%. Puasa cuma 30 hari. Demi Allah, Islam agama yang paling gampang. Nah cuma kadang-kadang itu. Pertama wajibnya tinggal-tinggal. Bukan ibu-ibu. Tuh jauh di sana. Qadha puasa 15 tahun yang lalu tidak terganti-ganti. Bernazar bisa pula lupa dengan nazarnya coba. Ya Allah, kalau aku lahir anak perempuan dengan selamat, aku potong kambing 2 ekor. Udah 40 tahun pula umur anaknya, enggak juga nazar dibayarnya. Allah udah kasih, dia tak tepat janji sama Allah. Terus hidup mau senang ya agak susah lah bu. Ya Allah, kalau aku lulus PNS, aku nanti akan akan sedekah 2 juta. Udah 4 alak golongannya, hendak pula dia sedekah 4 juta tuh. Lupa dia dengan kewajibannya, dengan hablum minallahnya. Ini problem pertama, hablum minallah. Maka pesan pertama dari saya, yang wajib-wajib kita selesaikan dulu. Ini problem pertama. Apa problem kedua dalam hablum minallah? Kadang-kadang na'udzubillah, ada orang yang hablum minallahnya mantap, tapi tidak ditopang dengan ilmu pengetahuan. Sehingga apa? Yang sunnah dia kerjakan, yang wajib tidak dia kerjakan. Contoh bu, ini contoh, saya minta maaf. Ada jemaah protes dengan saya, ini fakta. Habis pengajian dia datang ke depan. Ustazah saya mau nanya, apa tuh bu? Kata ustazah, bukan ibu-ibu, remaja. Kata ustazah, 2 bulan lalu ceramah di sini, kalau sholat duha dilapangkan rezeki kita. Udah 2 kali pula ustazah datang ke masjid ini, berarti udah 2 bulan. Nggak juga lapang-lapang rezeki saya ustazah. Ini pertanyaannya tulus. Saya langsung kerut kening. Oke, sekarang saya tanya. Sholat duha memang melapangkan rezeki. Tapi ibu jujur sama saya, nggak ada yang denger nih. Ibu sholat subuh nggak? Sholat ustazah jam 7. Mana bisa sholat duha? Tapi sholat subuhnya jam 7. Nah ini makanya ibadah kita sama-sama lah. Perlu ilmu ini. Sekali ada nengok video pendek, siapa yang sholawat 1000 kali akan dilunaskan hutang-hutangnya. Sholawat dia 2000 kali.
Sholat subuh enggak, mana bisa? Enggak bisa. Jadi ibadah itu yang wajib dulu. Ini kan bab hablum minallah nih. Setelah lancar yang wajibnya, baru pergi ke sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Sunnah muakkad apa? Banyak yang sunnah muakkad. Kalau sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya betul. 4 rakaat setelah sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, sholat witir, sujud tilawah. Nah, itu sunnah muakkad. Baru ke ibadah sunnah. Nah, jadi itulah sebab kita mesti belajar pelan-pelan. Nanti problem hablum minallah ini wajib tidak dilakukan. Kadang-kadang yang sunnah berserak-serak. Saya tanya mahasiswa saya, siapa yang tadi malam tahajud? Saya, Bu. Kenapa tahajud? Karena ibu suruh. Oke. Siapa yang tadi subuh enggak sholat subuh? Saya juga, Bu. Tahajud iya, subuh enggak. Nah, kan kayak gitu ibaratnya kan. Jadi terbalik-balik ya. Jadi ini bisa jadi problem. Makanya hablum minallah ini mesti dikit aja. Demi Allah, dalam agama Islam ibadah tuh sedikit. Sholat cuma 5 kali. Coba bayangkan kalau kita jadi umat Nabi Musa. Sholat 50 kali. Sementara waktu sehari cuma 24 jam. Kalau sholat umat Nabi Musa dibolehkan kita melakukannya. Kalau waktu 24 jam, setiap setengah jam sholat. Ya enggak? Baru pakai lipstik, baru lah sholat loh ya. Baru makan salad lauk, udah sholat lagi. Coba tuh umat Nabi Musa berat. Untung kita ndak jadi umat Nabi Daud. Umat Nabi Daud puasanya wajib. Sehari puasa, sehari ndak. Sehari puasa, sehari ndak. Sehari puasa, sehari ndak. Tapi umat Nabi Muhammad cuman setahun 30 kali. 30 hari. Di antara 365 hari. Sakit boleh kodo. Mengkodonya 335 hari. Ndak juga terganti. Wajarlah hidup kita gini-gini aja memang. Oke? Nah, jadi problemnya biasanya yang wajib masih tinggal. Yang sunnah-sunnah banyak. Jadi makanya kalau kita belajar, kita pelan-pelan bersama. Nah, jangan sampai boleh tahajud tapi jangan lupa subuh. Ustazah, kata ustazah jaga wudhu 24 jam insya Allah mati syahid. Saya mau jaga wudhu 24 jam. Mantap. Sholat iya enggak? Wudhu aja ustazah. Enggak bisa. Ada yang protes. Tenang ustazah. Ustazah enggak usah bahas zakat dengan saya. Kenapa gitu? Saya itu tiap bulan udah ngisi listrik 5 masjid. Jadi dia jadi donatur listrik bulanan masjid. 5 masjid setiap bulan. Saya bilang, mau Bapak bangun masjid atau Bapak membayar listrik masjid 1 pekan baru, tidak bisa menghilangkan kewajiban zakat. Tidak bisa. Zakat wajib 2,5%. Ini sedekahnya banyak, tapi tidak zakat, tidak bisa. Maka itu butuh fadlul alim halal abid kafadlil qamari ala sairil kawakib. Orang yang berilmu ibadah dia, orang yang ibadah tanpa ilmu bagaikan bulan di atas bintang-bintang. Maka semoga yang wajibnya udah kita kerjakan, maka kita perbanyak yang sunnah. Dalam hal hablum minallah, perbaiki hubungan kita dengan Allah supaya Islam kita kafah. Oke, ini hablum minallah. Hablum minallah juga punya persoalan tidak bisa menempatkan hukum pada tempatnya. Nauzubillah, Bu. Berapa banyak di tempat kita orang azan tapi dia masih cerita, betul? Padahal menjawab azan penting. Lagi baca Quran kita, terdengar azan, diem, jawab azan. Baca Quran aja nggak boleh saat azan, apalagi kita ngobrol. Kan gitu kan? Baca Quran saat ustadz ceramah. Mendengarkan ceramah ustadz hukumnya apa? Fardu ain, wajib. Baca Quran hukumnya apa? Sunnah. Berapa banyak orang yang masih baca Quran saat ustadznya ceramah?
Tapi saya tidak pernah nengok si jemaah saya kayak gitu. Cuma saya dapat laporan saja. Apakah sanggup kita mengatakan orang yang baca Quran itu tidak beriman? Mereka beriman, tapi kurang paham saja bahwa mendengarkan ceramah ustadz lebih utama dibandingkan baca Al-Quran. Jadi hablum minallah nih banyak PR kita. PR kita sangat banyak. Maka semoga saya berbaik sangka, kita semua bisa melaksanakan yang wajib, memperbanyak yang sunnah, dan menempatkan hukum nih pada tempatnya. Utang sama kawan 2 juta tidak dibayar-bayar dari zaman Nabi Adam. Kurban semangat. Coba. Kan problem. Hablum minallahnya. Demi kurban dia sampai hutang riba. Ini kan problem. Padahal dalam beramal niatnya benar, caranya benar. Kita tidak bisa berkurban tapi dengan riba. Niat kita benar, cara kita salah. Berapa banyak hablum minallah kita yang keliru tapi bukan kita-kita yang online offline, jauh-jauh di sana. Berapa banyak yang berpuasa terus tapi niatnya buat diet. Bukan karena Allah. Nah ini hablum minallah. Maka kita perbaiki hablum minallah kita supaya kita punya Islam kafah. Oke, Islam kafah ada berapa tadi? Pertama, hablum minallah. Harus bagus. Yang kedua, hablum minan nas. Harus bagus. Yang ketiga, hablum minan nafs. Dengan diri sendiri. Tadi kita berbenah, hubungan kita dengan Allah kita perbaiki. Yang kedua, hablum minan nas. Hubungan dengan manusia kita perbaiki. Saya sudah pernah ceramah total tentang hablum minan nas. Bu, saya sering bilang sama jemaah, berurusan dengan manusia jauh lebih susah dibanding berurusan dengan Allah. Kalau kita punya salah dengan Allah, taubat selesai. Karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu maha pengampun semua dosa. Tapi kalau berurusan dengan manusia, tidak akan selesai dengan sholat taubat. Nggak akan selesai dengan sholat hajat. Nggak akan selesai dengan istighfar. Sampai kita minta maaf kepada mereka. Makanya kalau ada yang nanya, Ustazah, gimana caranya menghapus dosa ghibah tanpa harus minta maaf kepada orangnya? Saya jawab, kalau orangnya hidup, nggak ada jalan lain. Harus minta maaf kepada dia. Dan hubungan dengan manusia mesti diperbaiki. Makanya saya sering ngomong dengan jemaah untuk diri saya dan umumnya kepada kita semua, hati-hati dengan manusia. Tidak semua rasa sakit hati harus terbalas. Tidak semua pengkhianatan harus dibalas. Tidak semua ghibah dan fitnah orang harus dibalas. Kadang-kadang kita cukup dengan diam dan memaafkan. Kok diam aja? Diam itu adalah bagian dari jawaban. Karena kadang-kadang setan itu akan memancing kita. Ada orang yang nyakitin kita, kita nyakitin balik. Kalau ada orang nyakitin kita, kita nyakitin balik. Ketika kita menyakiti, kita udah kena dosa. Ya kalau dia mau memaafkan. Kalau dia nggak bisa memaafkan, wah repot. Hablum minan nas kita rusak. Maka untuk bab hablum minan nas, saya punya beberapa pesan kepada kita semua. Khusus untuk diri saya, umumnya kepada kita semua. Yang pertama, kalau kita tidak sanggup minta maaf kepada orang, berusahalah untuk tidak menyakiti orang lain. Karena semua akan diminta pertanggungjawaban. Pasti itu. Maka Khalid bin Walid ketika keluar rumah berdoa, ya Allah, saya keluar rumah. Jangan sampai lisan dan perbuatan saya menyakiti hati orang lain. Maka kita berdoa ketika kita keluar rumah, usaha dulu untuk tidak menyakiti. Tapi sekarang saya tanya, kalau kita udah tidak mau nyakitin orang, tahu-tahu orang tuh tersinggung juga. Kita nggak ada niat nyakitin hati, tapi dia tersinggung juga. Kira-kira kita dosa nggak? Kita dosa nggak? Enggak. Yang penting kita tidak berniat dan tidak menyengaja. Kita tidak berdosa. Oke? Jadi pesan pertama supaya Islam kafah ini bisa terwujud, berusaha untuk tidak menyakiti hati orang lain. Kalau kita sudah berusaha, yang namanya manusia punya emosi.
lepas juga emosi itu. Maka cara kedua, jangan sungkan untuk meminta maaf. Di dunia, kalau kita punya salah dengan manusia, kita membalas cuman pakai mulut. Tapi kalau nggak kita kerjakan di dunia, maka kita membalas di akhirat pakai amal. Lebih bagus balas pakai mulut daripada pakai amal. Minta maaf dengan manusia tuh gampang. Kan cukup bilang, mohon maaf lahir dan batin ya Bu. Selesai. Tidak perlu kita sebut salah kita. Tidak ada syariat kalau minta maaf harus buka aib kita. Tidak. Minta maaf ya Bu, kemarin selama 2 tahun saya jalan sama suami Ibu. Kan gak perlu. Iya kan? Jadi maaf ya Bu, Ibu udah gak datang 7 hari. Arisan udah 7 bulan. Saya gosipkan Ibu. Gak perlu. Cukup mohon maaf lahir dan batin. Apapun responnya dia, biar menjadi urusan dia dengan Allah. Supaya selesai urusan kita dengan manusia. Maka tidak mau saya ada jemaah saya yang tak bersapaan. Tidak boleh mak. Kita itu tidak boleh bermusuhan melewati Senin dan Kamis. Karena suatu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau rajin puasa Senin dan Kamis? Apa kata Rasulullah? Karena aku tahu di hari Senin dan Kamis malaikat akan membawa catatan amalku ke langit dan tidak akan dibawa catatan amal orang-orang yang bermusuhan. Jadi coba catat nama-nama orang yang sedang kita musuhi itu mak. Pulang pengajian nih WhatsApp dia, mohon maaf lahir dan batin. Makanya kata Pak Ustadz, tidak boleh tidak bersapaan lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena sabda tadi, tidak akan dibawa catatan amal orang-orang yang bermusuhan melewati Senin dan Kamis. Maka kenapa dianjurkan puasa Senin dan Kamis? Karena di hari Senin dan Kamis malaikat akan membawa catatan amal kita ke langit. Harapannya ketika amal kita dibawa, kita sedang berpuasa. Ustazah, ada tetangga saya Ustazah, kata Ustazah harus baik, tak boleh bermusuhan. Saya sudah menyapa, Bu. Terus dia gini Ustazah, Nah, saya sapa lagi, Bu. Terus dia buang muka Zah. Bu, janganlah ibu gosipkan lagi. Tengoklah tuh aku udah minta maaf, tapi mukanya masam kusut 1000. Jangan digosipkan, tahan diri. Berbaik sangka bahwa tugas kita cuma meminta maaf dan menegur. Soal memaafkan atau tidak, urusan dia dengan Allah. Kita kewajiban menegur, dia kewajiban juga memaafkan kita. Jadi tenang aja, berbaik sangka. Kalau dia buang muka, anggap aja mukanya banyak. Udah, jangan ibu curhatkan lagi. Saya takut nih curhat antar teman jadi ghibah nih kalau teman-temannya nggak siap ini. Ujung-ujungnya nanti temannya bilang, iyo yo, dah jahitnya tuh yo, apanya pun jahit lah. Niatnya menyapa, ujung-ujungnya jadi dosa. Jadi kalau kita salah kita minta maaf. Bisa? Insyaallah. Terus pesan saya yang ketiga. Pertama, jangan menyakiti. Kedua, kalau telanjur nyakitin orang, minta maaf. Yang ketiga, kalau ada selama ini orang-orang yang suka menyinggung hati kita, ini Muharram nih kita harus hijrah. Tidak bisa hidup tahun baru dengan gaya lama. Ada orang-orang yang suka menyakiti kita, orang-orang yang suka membuat air mata kita menangis, yang suka membuat sedih. Mungkin maaf, mungkin anak kita yang suka membuat kita sedih dengan kata-katanya. Mungkin menantu yang tak pernah datang ke rumah. Mungkin suami yang suka bikin kita kesal. Mungkin mertua yang pernah menghina kita. Mungkin tetangga yang pernah menggosipkan kita. Mungkin orang-orang yang pernah memfitnah kita. Saya punya pesan kepada kita semua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, paksakan diri, maafkan mereka. Kita maafkan orang bukan karena dia benar, dia salah. Tapi kita memaafkan, mengikhlaskan itu bukan karena mereka benar, tapi karena kita lebih baik dibanding nafsu kita. Kita memaafkan agar kita tenang dan kita bahagia. Dan takkan pernah tenang kita ketika kita masih belum memaafkan orang lain. Maka ikhlaskan semua air mata yang pernah menetes.
Ikhlaskan semua rasa sakit yang pernah kita rasa. Tidak usah dibalas. Buang energi. Biar Allah yang membalasnya. Karena cara Allah membalas itu lebih baik dibanding balasan kita. Jamaah saya nggak boleh frontal. Nggak boleh membalas. Jangan, tahan. Orang beriman itu orang yang mampu untuk menahan diri. Walaupun dia mampu untuk membalasnya. Dia tahan. Biarkan. Insya Allah tidak akan mungkin kezaliman orang akan menjatuhkan kita ketika Allah tidak mengizinkannya. Tahan supaya hati ini lebih tenang, lebih cerah, nih muka lebih glowing, ndak kusik 1000 gitu loh. Semua nak dipikirin, menantu ndak ke rumah kamalah nyokohala matinya ndak. Semua dipikirin. Anak nggak ke rumah, muntang-muntang sukses agak lain anakku. Wah, semua mau dipikirin. Ndak usah. Udah, kalau kita mau sehat, usia-usia kita ini yang saya tengok udah usia tahajud menjelang azan subuh. Fokus aja lah dengan ibadah. Nggak usah punya banyak harapan dengan manusia. Nggak usah punya banyak harapan dengan manusia. Ya, toh pada akhirnya yang menyelamatkan diri kita ya diri kita sendiri. Karena dengan aduh ini kok gini ya. Aduh kok gini ya. Aduh kok gini ya. Rusak kita. Kalau ketemu sama dia ya kalau kita bisa tahan. Kalau kita marah, sakit hati orang, udah rusak lagi hablum minallah, hablum minan nas kita. Yang ketiga, kalau ada orang hasad, bu, walikulli ni'matin mahsud. Setiap ada nikmat akan ada orang yang iri. Ibu mau bergaul di RT, ibu mau bergaul di RW, ibu mau bergaul di Indonesia Raya, ibu mau bergaul di satu provinsi, di satu desa. Setiap manusia walikulli ni'matin mahsud. Setiap ada kelebihan nikmat yang terjadi pada diri kita mahsud, akan ada orang yang iri. Pasti. Cuman persoalannya adalah bagaimana kita menjaga hubungan dengan manusia kalau ada orang iri. Ini kadang-kadang agak lain ya kan. Ada orang iri, dia beli motor baru, iri dia ustazah. Karena dia iri, biar meninggal dia, aku beli mobil baru. Langsung dinampak-nampakkan. Tidak usah. Tidak usah menampakkan nikmat kepada orang yang iri sama kita. Cukup menampakkan dan menunjukkan kelebihan kita di hadapan orang-orang yang mendukung dan menyukai kita. Kasihan mereka. Jadi kalau ada kawan kita yang iri, udah kita tahan. Jangan nampakkan kelebihan kita di hadapan mereka. Nanti kasihan mereka. Kalau meninggalnya berdiri, siapa tanggung jawab? Ya kan, slow aja. Kita cukup dipuji dengan orang-orang yang support dengan kita, keluarga kita, teman-teman kita. Jangan kalau ada orang iri kita marah. Udah itu biasa. Hei dia iri loh sama kamu. Udah nggak apa-apa. Itu sifat dasar manusia. Nggak apa-apa. Biarkan aja. Jangan kita diirikan orang kita marah. Clear sampai sini? Terus gimana kalau saya iri sama orang saja? Ceramah saja ini nggak cocok ini. Bukan orang iri sama saya iri sama orang ini masalahnya. Kalau kita iri sama kelebihan orang, kalau iri sama ilmunya, sama ibadahnya bagus. Tapi kalau iri sama apa yang dia punya, saya punya beberapa jalan keluar. Yang pertama, jangan lihat nikmat dia lagi. Kelebihan dia jangan dilihat, menjaga hati kita. Yang kedua, lihat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Supaya kita merasa lebih daripada dia. Perasaan menang, perasaan lebih, bukan sombong. Itu bentuk kesyukuran. Karena selama kita iri dengan orang, selama kita tidak bersyukur dengan kondisi kita. Jangan lihat orang yang lebih, yang kita irikan. Lihat nikmat yang Allah berikan kepada kita, supaya kita merasa lebih. Merasa lebih ini bukan sombong, tapi bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Maka kalau jualan, jangan tengok-tengok jualan orang. Lebih laku orang pada kita nanti. Tunggang langgang hati itu. Kecuali kalau kita hatinya bagus. Setiap kita lihat jualan orang kita termotivasi. Itu bagus. Tapi kalau iri kita sibuk aja. Untuk kayak mana ya? Kok bisa ya? Sibuk sakit hati. Akhirnya jualan kita nggak berkah. Makanya kalau punya suami jangan tengok suami orang. Nah kan? Suami orang tuh kok enak saja.
kaya, baik, tengok suamiku, nyalian tak selera tu saja. Terbandingkan. Sehingga kita hilang dari kesyukuran. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, perbaiki hubungan dengan manusia. Enak kalau kita nggak punya masalah dengan orang, enak. Tidak ada orang yang kita dendamkan. Tidak ada orang yang kita irikan. Kita juga nggak aneh-aneh sehingga orang tidak hasad sama kita. Cukup kelebihan kita diketahui dengan orang-orang yang suka sama kita saja. Udah, hablum minallahnya mantap. Oke? Nah, nanti catat nama musuh-musuh itu. Minta maaf. Yang pertama, perbaiki hablum minallah. Yang kedua, perbaiki hablum minan nas. Terakhir yang ketiga, perbaiki hablum minan nafs. Nafs itu perbaiki hubungan kita dengan diri kita sendiri. Tidak ada hubungan dengan orang, dengan diri sendiri. Apa hubungan dengan diri sendiri? Perbaiki. Keluar rumah, tutup aurat. Itu dengan diri sendiri. Kalau keluar rumah masih pakai daster bolong, baju KTB, berarti hablum minan nafsnya belum. Kok gitu nengok saya? Masuk WC, baca doa. Keluar WC, baca doa. Dengan diri sendiri. Mau cebok, baca doa. Tahu doa cebok? Wah, cebok ngangak-ngangak aja nih ya. Cebok doa. Apa doa cebok? Bagus loh doa cebok. Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Tak pernah cebok satu pun nampak ya. Dalam hati. Kamu ketahuan. Canda ya, apa? Kata Pak Ustadz, jangan menyebut nama Allah di dalam WC. Kita jelaskan ya. Masuk WC itu baca doa. Keluar WC baca doa. Mau wudhu baca niat. Mau mandi junub baca niat. Mau cebok berdoa. Tapi tutup bibirnya dalam hati. Tidak dilafazkan. Ibu terkejut di kamar mandi istighfar dalam hati. Tidak sengaja, tidak apa-apa. Dalam hati mak. Jadi Allah makanya jawab azan. Jadi saat ada azan, kita mau masuk kamar mandi, ada beberapa pilihan. Pertama, tunggu di luar, jawab azan dulu. Tapi cemana tersesak saja. Masuk dulu. Yang kedua, masuk ucapkan dalam hati, jawab dalam hati. Atau keluar dulu atau setelah mandi baru keluar baru dijawab sekalian azannya di luar, tidak apa-apa. Jadi cebok baca doa. Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, perbaikilah kemaluanku dari yang keji dan perbaikilah hatiku dari perkara-perkara munafik. Baru tahu ya, enggak apa-apa. Nanti ada waktu saya kirim, nanti di-share saja. Doa cebok. Berarti cebok ibu ingat siapa biasanya? Ingat mantan. Gitu ya. Nah, itu perbaiki itu. Masuk WC kaki kiri, keluar WC kaki, masuk kamar mandi kaki, keluar kamar mandi kaki, pasang baju tangan, buka baju tangan, pasang sendal kaki, buka sendal kaki, masuk masjid kaki, keluar masjid kaki, masuk rumah kaki, keluar rumah kaki, makan pakai tangan. Itu semua dengan diri sendiri itu. Hadap tidur, hadap makan, jangan makruh, jangan menghembus makanan pakai mulut, jangan makan bercepak. Itu urusan dengan hablum minan nafs itu. Dengan diri sendiri. Sudah mau jam 6, saya kasih tahu kesimpulannya apa sih maksudnya. Tadi kan saya bilang di awal, udkhulu fisilmi kafah. Orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, sempurna, seluruh. Tapi ada orang-orang, coba apa aja tadi hablum minallah, Islam kafah, hablum minan nas, hablum minallah,
Hablum minan nas, hablum minan nas. Kita pengen tiga-tiganya masuk Islam secara sempurna, betul? Tapi ada orang separuh-paruh nih. Hablum minallahnya mantap. Rajin sholat, rajin ke masjid, rajin puasa, rajin ibadah. Rupa-rupanya dia pula profesor doktor di bidang gosip. Ada? Berarti hablum minan nasnya rusak. Belum kafah dia. Sebaliknya, ada orang yang suka gibah. Ada orang yang baik sama orang. Kapanpun orang minta tolong, dia tolong. Sedekahnya bagus, infaknya bagus. Kalau orang minta antar, dia antar. Rajin kasih tetangga makan. Friendly, best friend. Dia punya banyak teman. Baik, gak pernah nyakitin orang. Tapi dia gak sholat. Ada? Berarti hablum minallahnya rusak. Clear? Ada orang yang sholatnya bagus, ibadahnya bagus, zakatnya mantap, sholatnya oke. Hablum minan nasnya bagus, ya baik sama orang, friendly, senang membantu. Rupa-rupanya buka aurat dia. Hablum minan nasnya pula yang rusak. Oke? Ada yang dia tutup aurat, sholatnya mantap, rupanya kerjanya nyindir-nyindir orang aja di sosmed. Nah, hablum minan nasnya rusak. Nauzubillah. Jadi kita semua ingin bagus hubungan dengan Allah, baik hubungan dengan manusia, dan bagus hablum minan nas kita. Tapi kalau kita tiga-tiganya mantap, berusaha mantapkan hubungan dengan Allah, dengan manusia usahakan tidak ada musuh, tidak ada dendam, hablum minan nasnya mantap, kita menuju kepada udkhulu fis-silmi kafah. Insyaallah semoga kita bisa di tahun ini insyaallah. Demikian wallahu alam bisawab ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, tawbatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid dini wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan fa qaribu wa in kana rizquna haraman fa tahiru wa in kana qalilan fa katsirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma inna na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka illa ma'ad. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ininya, mic-nya jatuh kak. Mana ya? Ada kah? Oh iya, maaf ya kak. Maaf ya. Silakan kak. Iya, sama-sama ya kak. Terima kasih kita ucapkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Sehat kah? Oh doa cebo. Oh
Ada yang bisa bantu ngetik doa cebo nggak nih? Biar di screenshot sama teman-teman kita. Terima kasih ya yang sudah mampir di akun aku. Sehat selalu ya. Yang baru lihat aku sekarang boleh klik foto aku di pojok kiri atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dan live terbaru dari aku ya. Terus apalagi ya? Yang terlambat hadir di live ini bisa pergi ke channel YouTube aku ya untuk lihat rekaman daripada video ini ya, live ini ya. Nama akun YouTube-nya sama Ustazah DR Nela Luki ya. Sampai ketemu di nanti malam ya di jam 8:15 waktu Indonesia Barat. Kita ngobrol santai khusus dari aku untuk jamaah online ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus kita ketemu ya dari aku, kita ngobrol santai nanti malam ya sambil ngopi-ngopi canda ya. Nanti malam kita ketemu di jam 8:15 ditanya jawab waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih ya, jam 8:15 tapi waktu Indonesia Barat ya. Karena aku di Sumatera. Kalau di Timur kan udah masuk waktu jam 10-an ya. Oke, ngobrol santai aja bareng aku ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sehat selalu di sana. Thank you banget yang udah share-share tautan, yang sudah tap-tap layar, yang sudah nge-give, yang sudah komen. Selamat berbuka puasa bagi yang sedang berpuasa. Kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nela Luki di sini. Sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you all. Thank you ya. Aku matiin ya guys. Bye bye.